Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah teknologi yang luar biasa, yang pada dasarnya memberi kita kemampuan untuk melihat di bawah air. Yep, kita akan kupas tuntas cara kerja sonar. Coba deh, bayangkan sejenak. Gimana caranya kita bisa melihat di tempat yang sama sekali nggak ada cahaya? Misalnya di dasar samudra yang paling dalam. Gimana caranya kita bisa memetakan semua itu atau bahkan menemukan kapal selam yang bersembunyi di kegelapan? Nah, pertanyaan inilah yang jadi awal dari semuanya dan jawabannya adalah sonar. Oke, ayo kita mulai bahas. Jadi, apa sih sebenarnya sonar itu? Sederhananya, ini adalah konsep menggunakan suara untuk melihat di bawah air. Nah, ini dia definisi teknisnya. Sonar itu pada dasarnya mencakup semua sistem yang menggunakan suara atau akustik untuk mendeteksi dan menemukan lokasi berbagai objek di bawah air. Kedengarannya simpel kan? Tapi jangan salah, kemampuannya itu luar biasa kuat. Oke, penting untuk kita tahu kalau sonar itu secara umum dibagi jadi dua jenis utama. Ada sonar pasif yang kerjanya cuma menguping, mendengarkan suara-suara yang memang sudah ada di sekitarnya. Lalu ada sonar aktif. Nah, ini yang berisik. Dia sengaja menciptakan suaranya sendiri, lalu menunggu pantulannya atau gemaknya kembali. Biar lebih jelas, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, si pengamat yang pendiam, sonar pasif. Sesuai namanya, sistem ini kerjanya ya cuma satu, mendengarkan dengan sangat-sangat saksama. Nah, di gambar ini kita bisa lihat cara kerjanya. Kapal selam itu dilengkapi semacam telinga super sensitif yang disebut transducer. Tugasnya ya menangkap semua suara di sekelilingnya. Dan yang paling penting, dia sama sekali tidak mengeluarkan suara sendiri. Benar-benar seperti agen rahasia bawah laut. Terus apa saja sih yang dia dengarkan? Wah, macam-macam. Bisa jadi itu suara mesin dari kapal selam lain, suara-suara biologis seperti nyanyian ikan paus, kebisingan dari lalu lintas kapal di permukaan, atau bahkan suara deburan ombak itu sendiri. Kutipan ini benar-benar merangkum esensinya. Intinya, dia tidak berteriak, tapi hanya mendengarkan bisikan dari tempat lain. Keuntungan terbesarnya? Tentu saja, sifatnya yang tersembunyi. Anda bisa mendeteksi tanpa terdeteksi. Sekarang kita beralih ke saudaranya yang jauh lebih proaktif. Kalau sonar pasif tadi ibaratnya hanya mendengarkan, sonar aktif ini kerjanya bertanya lebih dulu, lalu menunggu jawabannya. Coba perhatikan bedanya di diagram ini. Sistem ini secara aktif mengirimkan pulsa suara, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ping. Setelah itu, barulah dia mendengarkan gema yang memantul dari objek di sekitarnya, entah itu kapal selam lain atau dasar laut. Analogi paling gampangnya itu seperti lampu sorot di tempat yang gelap gulita. Anda menyalakan cahayanya, mengarahkannya, dan Anda bisa lihat apapun yang disinari. Nah, sonar aktif bekerja dengan prinsip yang sama, tapi pakai suara. Tentu ada kelemahannya, semua orang jadi tahu keberadaan Anda karena Anda menyalakan lampu. Dan ini menarik banget. Ternyata, cara Anda menggunakan sonar aktif itu penting. Arah Anda menyorotkan suara akan menentukan nama dan juga fungsi spesifiknya. Jadi begini bedanya, dan ini poin yang krusial. Kalau Anda memancarkan suara lurus ke bawah untuk mengukur kedalaman, itu namanya echo sounder. Tapi kalau Anda memancarkannya secara horizontal, ke depan atau ke samping, untuk mencari objek, barulah itu yang kita sebut sonar dalam konteks ini. Oke, kita sudah paham konsep pasif dan aktif. Tapi apa sih sebenarnya isi dari perangkat sonar itu? Sekarang, mari kita intip dapurnya untuk melihat komponen inti yang membuat semua ini bekerja. Skema ini menunjukkan alur kerjanya. Semua berawal dari transmitter atau pemancar yang menciptakan pulsa listrik. Pulsa ini lalu diubah menjadi gelombang suara oleh transducer. Ketika gema kembali, transducer yang sama menangkapnya. Lalu receiver atau penerima mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik, dan akhirnya informasinya ditampilkan di layar untuk kita amati. Jadi, kita bisa pecah jadi 4 langkah sederhana. Pulsanya dibuat, lalu dikirim, dan diterima kembali, kemudian sinyalnya diproses, dan akhirnya ditampilkan. Sebuah siklus yang sangat elegan, dari listrik menjadi suara, lalu kembali lagi menjadi informasi visual. Dari semua komponen tadi, ada satu yang jadi jantung dari sistem ini. Namanya transducer. Dialah yang punya tugas vital mengubah energi listrik menjadi suara dan sebaliknya. Ada 2 jenis utamanya.
Yang satu pakai properti magnetik, namanya magnetoskriptif, dan yang satu lagi pakai getaran kristal keramik. Masing-masing punya keunggulannya sendiri untuk aplikasi yang berbeda. Pilihan frekuensi suara juga sangat menentukan. Gampangnya begini, frekuensi rendah itu seperti suara bass. Energinya kuat sehingga bisa menembus air lebih dalam, cocok untuk laut dalam. Sebaliknya, frekuensi tinggi itu seperti suara treble. Dia bisa memberikan gambar yang jauh lebih detail, tapi jangkauannya lebih pendek, jadi lebih efektif di perairan dangkal. Kita sudah membahas cara sonar bekerja. Tapi gimana caranya data suara mentah itu diubah menjadi sesuatu yang bisa kita mengerti? Nah, disinilah keajaiban pemrosesan sinyal mengambil peran. Prosesnya ini berlapis-lapis, mulai dari membersihkan sinyal dari gangguan, lalu menentukan dari arah mana gema itu datang. Setelah itu, sistem akan mendeteksi target potensial, memperkirakan posisi dan kecepatannya, dan puncaknya adalah mencoba mengklasifikasikan ini sebenarnya target apa. Pada akhirnya, inilah yang perlu kita ingat. Sonar, dalam segala bentuknya, adalah sebuah alat luar biasa yang mengubah lautan yang gelap dan penuh misteri menjadi sebuah ruang yang bisa kita petakan, kita navigasi, dan yang terpenting, kita pahami. Ini membuat kita berpikir kan, kemampuan untuk mengubah satu indera menjadi yang lain, suara menjadi penglihatan, itu sangatlah kuat. Ini membuka sebuah pertanyaan besar. Dunia tersembunyi apalagi yang sebenarnya ada di sekitar kita, yang hanya menunggu untuk diungkapkan oleh indera-indera yang mungkin belum kita kuasai. Sungguh menakjubkan untuk dipikirkan.